Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para admin yang sudah berkesempatan untuk menyediakan waktunya juga. Kemudian Bapak Ibu di sela-sela kegiatannya yang mengajar, ini kita adakan BIMTEK agar Bapak Ibu tidak bertanya-tanya ya bagaimana pelaksanaan UKIN yang nanti akan Bapak Ibu laksanakan. Kemudian hari ini adalah masih proses pendaftaran untuk UKIN ya, UKPPG-nya. Bapak Ibu mohon untuk mengaktifkan kameranya ya, kecuali kalau misalnya memang ada kegiatan ataupun ada yang sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Baik, saya izin share materi yang akan saya paparkan hari ini, Bapak Ibu. Baik, semoga sudah terlihat ya Bapak Ibu semuanya. Bu Lucy, suara saya terdengar ya? Terdengar, Bu. Baik, terima kasih. Baik, di sini ada adminnya, ada Bu Lutfi, ada Kang Andri ya, terus kemudian ada Kang Ariel, ada Pak Yana dan juga ada Pak Akbar. Baik, Bapak Ibu, ini adalah sekilas berkenaan dengan PPG sebagai salah satu upaya menyiapkan guru menghadapi tantangan yang dunia global gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya pemerintahan yang baru gitu ya, dengan adanya pemerintahan yang baru, pendidikan semakin baik dan dengan adanya PPG ini, Bapak Ibu bisa menjadi guru yang lebih profesional lagi gitu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah berkenaan dengan perkembangan ya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat kalau dulu itu Bapak Ibu pakai handphone yang mungkin monoponik ya, yang bisa di Bapak Ibu susun apa berkenaan dengan suaranya, nada deringnya seperti apa. Tapi kalau sekarang itu eh, anak-anak itu kalau kita zaman dulu mungkin pegang handphone itu sekitar sudah lulus sekolah mungkin atau mungkin pada saat SMA, tapi sekarang anak-anak itu memegang gadget itu apa lebih cepat gitu ya. Bahkan anak usia 1 tahun 2 tahun sudah bisa mengoperasikan digital. Nah, ini adalah tantangan untuk Bapak Ibu sebagai calon guru bahwa ke depannya tantangan digital itu akan semakin lebih tinggi lagi Bapak Ibu gitu ya. Jadi bagaimana cara menghadapinya? Bapak Ibu harus mengikuti perkembangan zaman gitu. Nah, kemudian banyaknya dinamika perkembangan yang mengejutkan dalam kehidupan, sehingga Bapak Ibu sebagai guru garda terdepan mendidik generasi muda harus lebih siap menghadapi banyak tantangan ke depannya, ya. Kemudian di sini sekarang konsultasi ke dokteran gitu ya, udah bisa via online gitu ya. Nggak perlu Bapak Ibu kemudian mengecek tekanan darah itu sudah masuk ke apa lebih lebih canggih lagi gitu ya melalui digital. Terus kemudian Bapak Ibu ini hati-hati dengan grafik denyut jantung gitu ya karena sekarang tingkat stres semakin meningkat, kemudian perkembangan zaman juga semakin pesat gitu. Nah, mengakibatkan banyaknya polemik di kalangan kehidupan termasuk dalam ke dunia pendidikan. Nah, kemudian batang hidup semakin dilengkapi dengan sensor yang kesehatan gitu ya. Jadi ini adalah eh, Bapak Ibu sebagai garda terdepan dalam perkembangan teknologi, kemudian yang mendidik generasi muda harus siap gitu ya. Dengan adanya itu bukan hanya di dunia pendidikan, ternyata sekarang di dunia kesehatan dan lain pun itu akan semakin cepat gitu. Oke, kita lewati saja Bapak Ibu ya, karena ini hanya sebagai pengantar saja. Nah, ini. Terus kemudian Bapak Ibu, kita lanjut ke biar Bapak Ibu langsung kepada apa sih yang mau dilaksanakan untuk UKPPG ini gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, eh, PLPG itu sudah ada dari tahun 2007. Kalau dulu itu namanya portofolio, pengumpulan portofolio gitu ya 2007. Kemudian 2008, 2009 mulai adanya PLPG. Nah, PLPG ini yang awalnya hanya 10 hari, yang 9 hari, kemudian menjadi 12 hari. Itu berada di apa LPTK-nya masing-masing. Kemudian berubah lagi di 2017 itu namanya menjadi PPG sampai saat ini menjadi PPG dan Bapak Ibu ini adalah termasuk orang-orang yang beruntung gitu ya. Mungkin Bapak Ibu cerita dengan temannya yang 2023 itu harus vikon setiap hari ya.
Kemudian membuat video itu tidak cukup satu kali karena ada PPL beberapa kali. Nah, untuk sekarang Bapak Ibu cukup satu kali membuat video itu di akhir saja gitu ya. Jadi perlu disyukuri gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya kemudahan-kemudahan ini, Bapak Ibu juga nanti ke depannya menjadi benar-benar guru yang profesional gitu. Nah, Bapak Ibu di dalam perubahan itu Bapak Ibu diminta untuk eh, namanya berubah gitu ya. Kalau dulu Bapak Ibu namanya Daljab, kalau sekarang itu namanya adalah guru tertentu. Sedangkan mahasiswa yang baru lulus terus kemudian belum dapat NUPTK atau Dapodik itu namanya adalah calon guru yaitu prajabatan. Nah, Bapak Ibu karena sudah memiliki NUPTK dan juga memiliki Dapodik, Kak Bapak Ibu termasuk ke dalam eh, apa eh, PPG guru tertentu. Nah, apa yang akan diujikan Bapak Ibu? Namanya adalah UKP PPG. Dulu itu namanya UKM PPG. Sekarang namanya UKP PPG ya. UKP PPG ini terdiri dari dua Bapak Ibu. Ada ujian tertulis dan ada ujian kinerja. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah banyak wawancara ke teman-temannya yang sudah di piloting satu dan juga piloting dua gitu ya. Bagaimana prosesnya? Nah, nanti akan saya paparkan satu persatu. Nah, Bapak Ibu, untuk ujian tertulis UTBK ini dilaksanakan oleh panitia pusat. Mohon Bapak Ibu, kalau misalnya sekarang ada, tapi perlu kehati-hatian ya, khawatir karena banyaknya yang memanfaatkan keadaan ini, banyak yang apa khawatir penipuan seperti itu. Jadi hati-hati Bapak Ibu kalau dimasukkan ke dalam grup, dipastikan dulu ada teman yang sama atau tidak, terus kemudian ini terpercaya atau tidak, terus jangan sampai Bapak Ibu tergiur dengan adanya menjanjikan kelulusan. Karena kami pun dari LPTK itu tidak berwenang untuk memberikan kelulusan kepada Bapak Ibu. Yang berhak memberikan kelulusan itu adalah dari pusat. Nah, dari pusat ya, mereka juga berdasarkan nilai dari Bapak Ibu gitu. Nah, untuk UTBK sendiri, ini Bapak Ibu dilaksanakan di tempatnya masing-masing. Jadi mohon dengan sangat Bapak Ibu cari tempat yang benar-benar kondusif, yang benar-benar sinyalnya itu stabil gitu ya. Kemudian untuk UTBK sendiri Bapak Ibu ini diberikan kekhususan gitu. Bapak Ibu diberikan kemudahan soalnya hanya 50 soal gitu. Nah, dalam waktu 150 menit ini Bapak Ibu mengerjakan 50 soal di mana SJT, nah SJT di sini 15 soal ya. SJT ini berkenaan dengan studi kasus di mana nanti Bapak Ibu akan dihadapkan pada soal yang berkenaan dengan kehidupan Bapak Ibu sehari-hari sebagai guru gitu. Jadi ada suatu kasus, bagaimana cara Bapak Ibu menghadapi kasus tersebut itu adalah SJT. Sedangkan untuk PCK, ini berkenaan dengan bidang studi yang Bapak Ibu ampu. Kemudian tentang profesional dan pedagogiknya gitu ya. Berkenaan dengan bagaimana Bapak Ibu ini menjadi guru sebagai apa gitu. Terus kemudian materi-materi yang berkenaan dengan Bapak Ibu yang ajarkan itu adalah PCK. Soal SJT 15 soal, PCK ada 35. Jadi soalnya adalah 50. Kalau yang prajabatan Bapak Ibu yang perkuliahannya luring itu 90 soal. Nah, kalau Bapak Ibu ini diberikan kemudahan gitu ya. Jadi kita perlu bersyukur lagi Bapak Ibu diberikan kemudahan, soalnya lebih sedikit dibandingkan yang prajabatan gitu. Soalnya hanya 50 dalam waktu 150 menit. Kemudian Bapak Ibu, nah uji kinerja ini yang akan Bapak Ibu siapkan. Yang pertama adalah perangkat pembelajaran ya. Jangan Bapak Ibu lihat RPP-nya, tapi yang dilihat adalah perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran itu terdiri dari RPP atau modul ajar, kemudian terdiri dari media pembelajaran, dari bahan ajar, LKPD dan evaluasi gitu ya. Dibuat dalam satu file utuh Bapak Ibu. Dibuat dalam satu file utuh. Kemudian Bapak Ibu nanti dibuat dalam bentuk PDF. Jadi misalnya eh, modul ajar atau RPP-nya dibentuk di Word, kemudian media pembelajarannya dibentuk di PowerPoint misalnya. Nah, nanti Bapak Ibu convert masing-masing ke PDF terlebih dahulu, baru di-combine, digabungkan. Jadi nanti dalam satu file utuh PDF itu ada modul ajar atau RPP, kemudian media pembelajaran, ada bahan ajar, ada LKPD dan juga ada evaluasi seperti itu ya. Kemudian
Bapak Ibu membuat video pembelajaran. Video pembelajaran harus sama dengan perangkat yang Bapak Ibu susun. Kalau misalnya di modul ajar atau di RPP-nya materi A, berarti di videonya pun harus materi yang A, gitu ya. Nah, untuk videonya, untuk video full tanpa jeda, tanpa ada pemotongan, tanpa ada edit, itu adalah 2 jam pembelajaran. Kalau SD berarti 2 dikali 35 menit, kalau SMP 2 dikali 40 menit, kalau SMA 2 dikali 45 menit gitu ya. Kemudian untuk video edit, Bapak Ibu mohon diperhatikan, ini durasi waktunya adalah yang tadi full nih, yang 2 JP, misalnya untuk SD 70 menit video fullnya. Bapak Ibu edit ya, edit. Jangan Bapak Ibu percepat. Karena kemarin beberapa yang kami uji itu dipercepat. Jadi kayak kartun gitu Bapak Ibu ya. Jadi bukan dipercepat Bapak Ibu, tapi diedit. Durasi waktunya 20 sampai 30 menit. Bu, boleh nggak misalnya pakai logo sekolah? Mangga. Bu, boleh nggak pakai? Ya mangga gitu ya. Yang penting kegiatan pembuka, inti, dan penutupnya terlihat semua. Yang wajib Bapak Ibu berikan adalah keterangan atau caption gitu ya di setiap kegiatan. Misalnya mengecek kehadiran siswa, Bapak Ibu tuliskan di videonya gitu ya. Seperti Bapak Ibu kalau melihat berita ada tagline-nya. Nah, tambahkan tagline tersebut gitu. Jadi biar memudahkan para penguji, oh Bapak Ibu ini sedang seperti ini. Terus kemudian pada pengambilan video, Bu boleh nggak pakai 2 kamera lebih bagus gitu ya. Bapak Ibu mohon pada saat pengambilan video diperhatikan lagi eh, memori dari kamera Bapak Ibu gitu ya. Khawatir memorinya penuh, baru setengah jalan ternyata habis memorinya. Terus kemudian dilihat lagi baterai handphonenya ya. Terus kemudian posisinya. Kalaupun misalnya minta bantuan orang lain, tetap gunakan tripod Bapak Ibu ya. Khawatir kalau dipegang orang lain kan agak tremor gitu kelamaan 70 menit kan lumayan pegang itu ya. Nah, dipegang menggunakan tripod pada saat diskusi di Zoom, di zoom out gitu ya. Terus pada Bapak Ibu mengajar di zoom in gitu ya. Pokoknya di dibuat sebagus mungkin, dibuat sejelas mungkin. Boleh kok Bapak Ibu menggunakan yang profesional. Misalnya Bapak Ibu punya kenalan fotografer atau video syuting yang terkenal gitu ya, yang Bapak Ibu sudah kenal ataupun misalnya mau pakai yang profesional disilahkan gitu ya. Yang penting nanti hasilnya Bapak Ibu merasa puas dan insya Allah hasilnya pun maksimal gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu ujian tertulis tadi yang sudah disampaikan, UTBK di sini ini ada panitia khusus. Jadi nanti Bapak Ibu akan dimasukkan lagi ke grup yang nasional, digabung dengan LPTK lain. Kemudian Bapak Ibu tolong diperhatikan setiap ada instruksi, kemudian ada penjelasan gitu ya, agar pelaksanaannya lebih tertib dan lebih baik gitu ya. Yang perlu diperhatikan adalah sinyal yang stabil gitu ya. Kemudian tempat yang benar-benar steril, diusahakan tidak ada orang lain di situ begitu Bapak Ibu ya. Kalaupun misalnya membantu untuk setting, membantu untuk setting ruangan, kemudian aplikasi yang di-download gitu ya, yang diunggah oleh Bapak Ibu itu mohon dilakukannya sebelum-sebelumnya gitu. Jadi pada saat pelaksanaan Bapak Ibu benar-benar steril. Karena kemarin banyak kejadian dianggap melakukan kecurangan karena ada orang lain di sebelahnya gitu. Padahal mungkin membantu secara teknis, tapi eh, panitia pusat ataupun pengawas itu tidak tahu gitu ya. Jadi dianggapnya Bapak Ibu ini dibantu menjawab gitu. Jadi diusahakan benar-benar Bapak Ibu steril ya. Nah, tadi sudah disampaikan Bapak Ibu bahwa dalam pelaksanaan UTBK Bapak Ibu ini melaksanakan ujian itu menjawab soal SJT-nya 15, PCK-nya 35. Nah, ini durasi waktunya kan 150 menit ya. Kemudian ada yang namanya studi kasus reflektif. Nah, ini Bapak Ibu ketik langsung pada saat UTBK. Jadi setelah Bapak Ibu melaksanakan SJT dan PCK, kemudian Bapak Ibu membuat studi kasus. Ini adalah kurang lebih ada 300 kata, walaupun di situ tulisannya 500 kata Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu bisa kemarin pengalaman beberapa peserta ada yang terpotong gitu. Jadi
sudah merasa oh masih banyak nih 500 kata, ternyata kita usahakan di 300 kata saja Bapak Ibu. Nah, dari sekarang Bapak Ibu sudah ancang-ancang nih mau mengambil studi kasusnya masalah apa gitu. Khawatir nanti pada saat mengetik kan tegang ya. Biasanya Bapak Ibu memang menghadapi apa pembelajaran sehari-hari, tapi karena ini harus mengetikkan langsung, jadi tegang bingung apa yang mau ditulis. Tapi kalau misalnya sudah jauh-jauh hari, Bapak Ibu sudah bayangannya mau membuat studi kasus apa yang mau diketikkan, itu lebih enak gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini adalah masalah yang dihadapi Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu ini dilakukan percepatan gitu ya? Kalau semisalnya Bapak Ibu ini menggunakan sistem yang sama seperti 2023, maka pelaksanaannya bisa sampai 11 tahun ke depan gitu. Tapi dengan adanya sistem yang sekarang ini diusahakan sampai tahun 2026 maksimal itu sudah selesai semua. Jadi Bapak Ibu yang sudah eh, apa yang sudah memiliki hak untuk memiliki mengikuti UKPP UKIN ini ataupun PPG ini lebih cepat untuk dipanggil. Makanya mungkin Bapak Ibu yang baru kemarin lulus apa P3K atau misalnya sudah mengajar berapa puluh tahun, alhamdulillah gitu ya, tahun ini diberikan kesempatan untuk dipanggil menjadi peserta PPG seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, eh, tadi yang sudah disampaikan bahwa uji kompetensi ini terdiri dari dua, yaitu ujian tertulis dan ujian kinerja. Kemudian ujian tertulis dilaksanakan secara komprehensif, gitu ya. Jadi ada empat. Tadi ada empat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru kan ya, kompetensi kepribadian, sosial gitu ya. Terus kemudian ujian kinerja dilaksanakan secara holistik dalam bentuk ujian praktik pembelajaran, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu PCK tadi sudah disampaikan bahwa di dalam PCK ini Bapak Ibu ini diminta untuk profesional dan juga pedagogiknya. Jadi silakan Bapak Ibu dipelajari kembali apa itu berkenaan dengan pemahaman kurikulum, silabus, perancangan pembelajaran, evaluasi hasil belajar gitu ya, pendekatan berdiferensiasi gitu ya. Kemarin yang sudah Bapak Ibu pelajari di modul, kemudian assessment as learning for learning gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang nanti akan apa eh, soal-soal berkenaan dengan pedagogik dan profesionalnya. Nah, ini yang sudah disampaikan tadi bahwa ujian tertulis itu adalah komprehensif. Jadi semua kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru muncul di UTBK. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ada kompetensi kepribadian sosial, kemudian ada kompetensi pedagogik dan juga profesionalnya. Seperti itu. Nah, untuk ujian kinerja sendiri ini dilakukan secara holistik sehingga menggambarkan empat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Ya, ini yang teori-teori kita lewat saja Bapak Ibu agar Bapak Ibu ini cepat apa yang mau dikerjakan gitu ya. Nah, ini. Nah, untuk UKIN karena Bapak Ibu ini semuanya dalam kondisi proses pembelajaran ya, jadi tidak perlu pengkondisian. Karena Bapak Ibu kalau misalnya pada saat libur itu perlu yang namanya pengkondisian. Jadi untuk sekarang itu tidak ada pengkondisian. Jadi semuanya pembelajaran seperti biasanya. Nah, eh, seperti yang kita lihat Bapak Ibu, ternyata di berbagai daerah itu ada yang kondisinya seperti ini. Kami pun pernah Bapak Ibu menguji ataupun membimbing mahasiswa yang di daerah 3T. Kemudian ada juga yang pendanaan itu adalah APBD gitu ya, pendanaan daerah. Sehingga misalnya di daerah NTB, kemudian emang kondisinya seperti ini Bapak Ibu. Siswa-siswinya ini kalau ini kan pakai apa pakai seragam, ada yang tidak mengenakan seragam. Kemudian tidak mengenakan alas kaki seperti ini gitu ya. Jadi pada saat kami melihat videonya memang itu real terjadi gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu silahkan sesuaikan dengan kondisinya saja gitu pembelajarannya ya. Kalau misalnya Bapak Ibu, misalnya kemarin ada kejadian sekolahnya sedang direnovasi, mangga kalau misalnya Bapak Ibu mau pinjam sekolah tetangga gitu ya, diperkenankan. Nah, Bapak Ibu, ini yang harus Bapak Ibu lakukan. Jadi kami, para penguji itu bisa menguji Bapak Ibu, menilai Bapak Ibu kalau sudah memiliki NRP.
Ya, Alhamdulillah kami sudah 3 kali melaksanakan pengembasan dan untuk penguji kami sudah cukup gitu ya, bisa masih lebih dari cukup untuk guru, tapi untuk dosen kita masih melakukan pengrekrutan gitu. Nah, yang dilakukan untuk Bapak Ibu sebagai PPG guru tertentu itu hanya 3 ya. Yang pertama adalah perangkat pembelajaran, video pembelajaran, dan juga refleksi studi kasus. Kalau yang prajabatan itu ditambah dengan wawancara. Jadi Bapak Ibu tidak ada wawancara ya. Jadi tidak ada wawancara. Nah, ini adalah masalah penguji, sudah kami sampaikan juga. Bapak Ibu, ini yang harus diperhatikan ya, mohon ini diperhatikan. RPP yang dibuat dan diupload tidak lengkap. Jadi mohon Bapak Ibu dalam membuat perangkat pembelajaran, Bapak Ibu dibuat lengkap ya, mulai dari modul ajar, media pembelajaran, bahan ajar, LKPD, dan evaluasi dibuat lengkap. Kemudian video yang diupload tidak lengkap. Kemarin ada yang tidak lulus, ini kasus ya Bapak Ibu. Video yang dikirimkan, video edit hanya 4 menit, video full hanya 9 menit. Kami sudah minta Bapak Ibu melalui admin untuk dikirimkan ulang, ternyata tidak dikirimkan gitu. Jadi akhirnya penilaian seadanya dan itu menjadi tidak lulus. Jadi mohon Bapak Ibu, eh, Bapak Ibu ini apa ikuti aturan yang ada. Video full adalah 2 jam pembelajaran, video edit 20 sampai 30 menit ya. Minimal 20 menit, maksimal 30 menit. Oke. Kemudian video banyak disisipi lagu misalnya. Bapak Ibu misalnya pengennya apa dimasukin tuh ada back sound gitu ya, ngambil dari YouTube. Nah, ternyata itu ke bandit Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu masukkan ke YouTube, itu kan dianggap mengcopy dari video orang lain, kemudian disisipkan ke video Bapak Ibu, itu dianggapnya pelanggaran sehingga videonya itu dibandit oleh YouTube. Nah, itu jadi tidak lulus. Kemudian video yang diupload tidak bisa dibuka. Jadi Bapak Ibu, nanti yang diunggah itu bukan videonya, tapi linknya ya. Jadi yang diunggah di aplikasi itu adalah link ke YouTube-nya, link link videonya yang dari Google Drive. Jadi Bapak Ibu bikin video nih. Videonya Bapak Ibu edit, yang tadi ada video full, ada video edit. Nah, Bapak Ibu masukkan ke Google Drive Bapak Ibu, nanti Google Drive-nya harus bisa dibuka, jangan dikunci ya, agar memudahkan para penguji. Kemudian video tersebut memerlukan waktu yang cukup Bapak Ibu, yang cukup lama. Jadi dari sekarang Bapak Ibu sudah bisa melakukan perekaman. Ya. Bu, materinya yang mana? Materinya adalah materi yang sedang berjalan diusahakan ya. Jadi materi yang sedang berjalan, materinya adalah materi yang sedang berjalan pada saat proses pendaftaran UKIN ini Bapak Ibu ya. Jadi selama proses pendaftaran UKIN atau UKPPG ini Bapak Ibu boleh mengambil materi tersebut gitu ya. Modelnya apa? Modelnya diusahakan adalah model yang sedang tren saat ini. Jangan menggunakan pendekatan CBSA, udah nggak musim Bapak Ibu ya. Pendekatannya boleh saintifik, boleh berdiferensiasi, boleh TARL, boleh CRT. Modelnya apa? Model pembelajarannya model PBL, model PJBL. Kalau misalnya tidak ada produk, gunakan PBL. Kalau menghasilkan produk, gunakan PJBL. Kembalikan lagi ke materinya, cocoknya yang mana gitu ya. Jadi usahakan itu. Kalau misalnya PBL dan PJBL berarti pendekatannya saintifik. Boleh berbasis TARL ataupun CRT ataupun berdiferensiasi. Mangga, Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa di poin penilaian itu ada penilaian tertingginya adalah jika Bapak Ibu menyusun tujuan pembelajaran menggunakan HOTS. Jadi usahakan semua KKO-nya berbasis HOTS ya. Gunakan KKO-nya yang C4, C5, C6 ke atas. Jangan yang C3 ke bawah ya, agar penilaiannya maksimal. Kemudian Bapak Ibu, terutama ini Bapak Ibu yang mapel ya, kan kalau yang guru kelas, kemungkinan di kelasnya itu udah banyak karya siswa nih. Jadi Bapak Ibu kondisikan kelasnya tersebut sudah ada karya siswa. Kalau Bapak Ibu ingin nilai maksimal, ada penempelan karya pada hari itu, gitu.
Misalnya Bapak Ibu membuat, misalnya siswanya membuat suatu produk atau misalnya membuat suatu karya atau misalnya membuat presentasi gitu ya, atau membuat poster sederhana. Nah, ditempelkan pada hari itu nilainya tinggi Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya hanya ada di di kelas tersebut sudah ada karya sebelumnya, nah nilainya berarti agak bawah dibandingkan nilai yang ditempel saat itu. Jadi misalnya kelas sudah ada nih karya dari para siswanya, kemudian ditambahkan karya hari itu nilainya tinggi Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke. Terus kemudian, nah eh, ini adalah TOT untuk kami sebagai penguji. Kemudian ini ada perubahan pelaksanaan tadi yang sudah disampaikan bahwa instrumennya Bapak Ibu ini berbeda dengan instrumen tahun sebelumnya gitu ya. Makanya tadi sudah disampaikan nilai kalau Bapak Ibu misalnya nilainya pengen tinggi yaitu gunakan yang hot semua. Terus kemudian melafalkan Bapak Ibu, pembacaan doa dengan dilafalkan itu nilainya tinggi gitu ya. Misalkan kalau berdoa menurut kepercayaan masing-masing kemudian mengheningkan cipta itu nilainya nggak tinggi Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya Bismillahirrohmanirrohim, nah itu nilainya tinggi karena dilafalkan pembiasaan baik gitu ya. Kemudian sistem yang digunakan adalah sistem uji di BP3. Ini sama dengan aplikasi untuk pelaksanaan ANBK di sekolah Bapak Ibu. Kemudian untuk penguji daljab, jadi Bapak Ibu ini yang akan menguji adalah para penguji dari kami LPTK Unpak sendiri gitu ya. Tapi untuk yang prajabatan itu adalah diacak. Jadi tenang Bapak Ibu, yang menguji adalah kami sendiri gitu. Kemudian yang dinilai untuk Bapak Ibu tadi sudah sampaikan RPP atau modul ajar, kemudian video pembelajaran dan studi kasus reflektif. Tidak ada wawancara Bapak Ibu ya, tidak ada wawancara. Nah, ini untuk kami itu melakukan lagi pengujian Bapak Ibu sehingga awalnya kami sudah memiliki NRP, tapi diputihkan kembali, kami sudah melakukan pengimbasan sehingga NRP-nya ini adalah NRP yang terbaru gitu ya. Nah, ini adalah contoh kecil Bapak Ibu, salah satu penilaian untuk mapel, untuk yang guru kelas, poin instrumen penilaiannya itu ada 36 untuk perangkat pembelajaran dan untuk videonya ada 36 poin juga. Nah, untuk yang mapel itu hanya 26 Bapak Ibu, gitu ya. Nah, ini contohnya misalnya alat bantu dan media sesuai model dan cukup optimal menunjang ke tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, jadi sampai ke materi, materi sesuai nggak, media yang digunakan sesuai atau tidak gitu. Nah, ini sampai seperti itu Bapak Ibu nilainya. Nah, kemudian guru menyajikan materi secara urutan logis gitu. Nah, ini adalah masalah studi kasus Bapak Ibu yang subjektif ya. Nanti saya sampaikan. Nah, ini tadi sudah disampaikan. Nah, ini Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu dari sekarang tentukan mau milih masalah apa ya berkenaan dengan studi kasus. Karena studi kasus ini yang tadi saya sampaikan, ini Bapak Ibu diketik langsung pada saat pelaksanaan UTBK ya. Jadi setelah Bapak Ibu ujian tadi 15 SJT, 35 PCK, langsung Bapak Ibu dalam waktu 30 menit menuliskan studi kasus. Apa yang dituliskan? Yang pertama adalah masalah yang pernah dihadapi, kemudian bagaimana menangani atau mencari solusi dari permasalahan tersebut, kemudian keberhasilan solusi dan hikmah yang dapat diambil. Masalahnya apa Bapak Ibu? Masalah yang Bapak Ibu hadapi sehari-hari. Yang pertama boleh berkenaan dengan penilaian pembelajaran, boleh berkenaan dengan pelaksanaan pembelajaran, boleh dengan perencanaan pembelajaran, boleh tentang kesulitan siswa, boleh tentang perilaku siswa, penyiapan materi, penyiapan media, lingkungan aman dan nyaman, siswa sebagai pusat pembelajaran, dan lain-lain. Contoh misalnya ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu mau mengambil tentang penyiapan media pembelajaran. Nah, masalah yang dihadapi adalah Bapak Ibu selama ini eh, apa belum optimal menggunakan media pembelajaran yang inovatif sehingga siswa terlihat tidak termotivasi dan berdampak terhadap
hasil belajar yang rendah. Selama ini saya mengajar nilai KKM-nya itu di bawah KKM misalnya di bawah standar. Hanya misalnya berapa persen yang mencapai nilai KKM. Nah, ini kan berdampak terhadap nilai atau prestasi siswa terhadap tentang media pembelajaran. Bagaimana cara menanganinya? Setelah saya amati, ternyata selama ini saya tidak menggunakan media pembelajaran yang inovatif. Nah, untuk menghadapi masalah tersebut, saya mencoba mencari dan membuat media pembelajaran yang inovatif dengan mengikuti kegiatan workshop, melihat di media sosial gitu ya, melihat di YouTube bagaimana cara membuat media pembelajaran yang inovatif. Nah, bagaimana keberhasilannya? Setelah saya aplikasikan di dalam kelas dengan menggunakan media pembelajaran inovatif, anak-anak lebih termotivasi untuk belajar sehingga nilai KKM-nya semakin tinggi gitu ya. Kemudian hikmah apa yang dapat diambil? Saya lebih termotivasi untuk lebih meningkatkan lagi keterampilan dalam membuat media pembelajaran yang inovatif. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu hal kecil. Bapak Ibu boleh milih yang mana saja sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu ini masalahnya banyak di kelas ya. Misalnya ada perilaku siswa yang memang memerlukan penanganan khusus oleh Bapak Ibu gitu ya. Misalnya nilainya selalu rendah, terus kemudian bisa mengganggu siswanya, mengganggu siswa yang lainnya, membuat kegaduhan dan lain sebagainya, itu diperkenankan. Atau misalnya perencanaan pembelajaran. Selama ini misalnya perencanaan pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan itu belum sesuai gitu ya. Nah, bagaimana cara menghadapinya, cara menangani solusinya? Adalah dengan Bapak Ibu mengikuti kegiatan workshop, terus kemudian menanya ke teman sejawat, atau misalnya Bapak Ibu mempelajari sendiri gitu ya. Kemudian mengaplikasikannya di dalam kelas. Nah, silahkan Bapak Ibu dari sekarang sudah mau menulis nanti tentang apa ya. Jadi nanti bisa secara otomatis Bapak Ibu dengan mudah mengetikkan gitu ya. Ini silahkan Bapak Ibu eh, tulis dari sekarang mau mengambil masalahnya yang mana gitu ya. Nah, ini penilaiannya nanti yang menilai adalah kami, Bapak Ibu, para penguji UKIN. Jadi yang dinilai adalah 4 komponen itu. Ya, jadi masalah yang pernah dihadapi, bagaimana menangani atau mencari solusi, kemudian keberhasilan solusi dan hikmah yang dapat diambil. Nah, ini jumlah katanya, walaupun di situ tertulis 500 kata, Bapak Ibu, tapi jangan diingat-ingat ya kata-katanya, nanti Bapak Ibu lupa sendiri. Yang penting Bapak Ibu tahu masalah apa yang mau dituliskan. Jadi nanti karena Bapak Ibu yang mengalami akan mudah menuliskan gitu. Jangan diingat-ingat setelah kata ini, kata apa ya, kata apa jangan dihafal ya. Nanti malah Bapak Ibu bingung sendiri, nggak usah dihafal. Yang penting Bapak Ibu tahu mau mengangkat masalah yang mana gitu ya. Nah, masalah ini, masalah itu sangat banyak di kelas Bapak Ibu. Misalnya tentang lingkungan aman dan nyaman gitu ya. Misalnya di sekolah Bapak Ibu itu dekat dengan apa misalnya jalan raya, kemudian dekat dengan pabrik ataupun dekat dengan kebisingan gitu. Nah, bagaimana Bapak Ibu ini? Ya, Bapak Ibu mohon maaf ini terkendala sinyalnya lagi kurang stabil. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Oke, jadi sampai sini ya. Nah, Bapak Ibu mohon nanti pada saat studi kasus sudah digambarkan mau membuat studi kasusnya yang mana ya. Ini silakan boleh Bapak Ibu foto biar Bapak Ibu ada gambaran gitu ya. Nah, kemudian ini penilaiannya. Jadi ada 4 Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin nilai yang tinggi, baik sekali, maka ini kondisi yang diharapkan dan kondisi yang terjadi benar-benar real gitu ya. Tidak ada gap gitu. Jadi Bapak Ibu silakan tuliskan. Kemudian upaya menyelesaikan masalahnya sudah dapat dilakukan. Kemudian rasional sesuai dengan masalah dan dalam lingkup pembelajaran sebagai guru Bapak Ibu. Kemudian untuk yang nomor 3 ini adalah keberhasilannya. Bentuk keberhasilannya seperti apa, kemudian bukti pendukung atau perubahan yang terjadi, tadi misalnya nilainya menjadi sangat tinggi, kemudian misalnya nilai KKM-nya naik menjadi berapa persen gitu ya. Nah, kemudian masuk akal dan sesuai dengan masalahnya. Kemudian yang keempat, ini masih sama ya Bapak Ibu, yang keempat adalah pengalaman berharga yang dapat Bapak Ibu ambil setelah menyelesaikan masalah tersebut, seperti itu. Nah, ini adalah tugas jadi dari pusat agar kami selaku
Bu, pada saat pelaksanaan UTBK untuk tidak berbuat curang ya. Bapak Ibu, saya yakin tujuan Bapak Ibu ini kan baik ya. Jadi untuk menjadi guru yang profesional, kemudian mencerdaskan anak bangsa, kemudian untuk kesejahteraan Bapak Ibu, dan saya yakin di belakang Bapak Ibu masih banyak yang lainnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu ini berjuang bukan untuk Bapak Ibu sendiri, tapi ada keluarga Bapak Ibu gitu ya. Ada anak Bapak Ibu, ada istri, ada suami Bapak Ibu, ada keluarga Bapak Ibu gitu ya. Jadi niatkan Bapak Ibu bahwa pelaksanaan ini bukan hanya Bapak Ibu ingin sekedar lulus, tapi juga berkah gitu ya. Jadi kami mohon dengan sangat Bapak Ibu berbuat yang baik. Kan Bapak Ibu juga kalau misalnya memberikan apa tugas kepada peserta didiknya mohon dikerjakan secara sendiri gitu ya. Jadi sama ini juga kami sampaikan pada saat pelaksanaan UTBK mohon dengan sangat Bapak Ibu ini kerjakan sendiri ya. Jangan Bapak Ibu meminta tolong tadi yang saya sampaikan untuk sistem, untuk teknis itu boleh diminta bantuan, tapi untuk mengerjakan Bapak Ibu silakan kerjakan sendiri ya. Karena ini beberapa banyak terjadi kemarin sehingga di off dan dinyatakan tidak lulus untuk UTBK-nya gitu ya. Nah, ini sangat bergantung pada jaringan. Jadi tadi yang sudah disampaikan, mohon nanti sudah ada jadwal UTBK, Bapak Ibu cari sinyal yang bagus, sinyal yang stabil gitu ya. Seperti ini misalnya tadi saya terlempar gitu karena sinyalnya kurang stabil. Terus kemudian Bapak Ibu panik kan gitu ya. Jadi mohon dengan sangat Bapak Ibu ini cari kondisi yang stabil, tempatnya yang kondusif. Kemudian memiliki potensi kecurangan. Jadi mohon karena ini Bapak Ibu dianggap mengerjakan sendiri di rumahnya masing-masing ataupun di tempatnya masing-masing, ini memiliki potensi kecurangan dibantu oleh orang lain gitu. Jadi mohon Bapak Ibu mengerjakannya sendiri ya. Kemudian peran pengawas menjadi sangat penting. Jadi nanti Bapak Ibu, untuk teknis UTBK kami tidak bisa menjelaskan lebih panjang karena ini nanti ada panitia khusus ya. Bapak Ibu nanti dimasukkan lagi ke grup yang secara nasional digabung dengan LPTK lain dan penyelenggara untuk UTBK bukan Universitas Pakuan gitu ya. Kami hanya mensosialisasikan saja gitu. Nah, ini ada contohnya Bapak Ibu. Di sini ada pura-pura katanya ya. Apa? Bentar. Nah, di sini misalnya ada pura-pura sakit, padahal ada yang membantu gitu ya. Ini pengawas sampai sedetail ini Bapak Ibu gitu. Jadi mohon dengan sangat pada saat nanti UTBK Bapak Ibu lakukan secara jujur gitu ya. Terus kemudian, nah ada yang menunjukkan jawaban dari luar gitu ya. Ada supporter yang menunjukkan jawaban dari luar. Mungkin dikiranya, oh tidak terlihat oleh pengawas ternyata terlihat dan ini di stop dan dinyatakan tidak lulus Bapak Ibu. Kemudian pengawas harus membuka aplikasi Zoom. Nanti apa akan ada aplikasi khusus Bapak Ibu ya untuk pelaksanaan UTBK sendiri dan tadi yang sudah disampaikan pelaksananya adalah LPTK pusat gitu ya, panitia yang pusat. Nanti Bapak Ibu akan dimasukkan lagi ke grup yang digabung dengan LPTK yang lain. Kemudian pengawasan membutuhkan aplikasi secara serentak, jadi nanti pengawas pusat itu akan ada aplikasinya sehingga tadi sampai sedetail itu ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu nanti menggunakan VC, jadi wajib menggunakan laptop ataupun komputer. Kemudian nanti berbantuan dengan apa perangkat yang lain. Jadi ada sisi kanan dan sisi kiri agar terlihat posisi di sekeliling Bapak Ibu. Gitu. Kemudian, nah ini menggunakan dua perangkat, jadi sehingga bisa terlihat kondisi di sekelilingnya. Jadi pengawas itu akan lebih jeli Bapak Ibu, gitu ya, untuk memantau kegiatan UTBK ini. Kemudian ini pengawas memerlukan konsentrasi sehingga bisa melihat Bapak Ibu gitu ya dari berbagai sisi, dari sisi samping, sisi kanan dan kiri gitu. Kemudian ini banyak yang terkendala, banyak pertanyaan sehingga pengawas pusat itu semakin sabar melayani peserta. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada terkendala silakan bisa langsung menanyakan kepada panitia pusat ya. Bapak Ibu karena LPTK kami itu menyelenggarakan UTBK, tidak menyelenggarakan UTBK, hanya pelaksanaan
skin, yaitu pembuatan perangkat dan video saja. Sehingga nanti untuk aplikasi yang lainnya, nanti ada panitia khusus lagi, dan Bapak Ibu akan digabung dengan LPTK lain. Nah, kemudian, nah ini tadi yang sudah disampaikan, Bapak Ibu akan digabung dengan LPTK lain dari berbagai daerah, mulai dari pusat sampai kepada pelosok. Banyak tantangan yang harus disiapkan Bapak Ibu. Yang pertama adalah jaringan, tadi yang sudah disampaikan. Kemudian Bapak Ibu tenang, tidak perlu stres. Yang piloting satu dan piloting dua saja sudah bisa dihadapi gitu ya. Insya Allah yang tahap tiga ini pun sama gitu ya. Jadi jaga kesehatan Bapak Ibu, kemudian berkenaan dengan pekerjaan. Jadi biasanya pada saat pelaksanaan UTBK, Bapak Ibu membuat status. Mohon tidak ada yang menghubungi karena selama pelaksanaan itu Bapak Ibu konsentrasi ya. Jadi minta izin ke kepala sekolahnya, em, apa berkoordinasi dengan teman sejawatnya, dengan keluarganya untuk dukungan pada saat pelaksanaan UTBK. Kemudian kita harus menghargai, memijaki dan memaklumi semua kondisi gitu ya. Jadi nanti para pengawas akan memberikan lagi briefing kepada Bapak Ibu berkenaan dengan pelaksanaan UTBK. Nah, usaha mencapai standar sampai bacanya pakai loop Bapak Ibu ya, mungkin karena khawatir tidak terbaca gitu. Terus kemudian nah ini Bapak Ibu sampai ada yang menyediakan genset atau aki gitu ya. Terus kemudian ini sampai ada yang seperti ini Bapak Ibu mencari sinyal di tengah apa yang sinyalnya bagus gitu ya, sampai berlindung khawatir ada hujan atau seperti apa. Ini eh, berpikir iya gitu ya. Kemudian apa menjaga kondisi agar tetap aman, nyaman juga sampai megang payung ini 3 jam Bapak Ibu ya. Jadi mohon nanti Bapak Ibu dari sekarang kalau misalnya sekiranya di tempat Bapak Ibu itu sinyalnya kurang baik, dari sekarang tentukan mau tempatnya di mana gitu ya. Yang kondisif, yang stabil, yang steril gitu. Nah, kemudian Story Tackle ini sudah berpengalaman tentang tidak lulus. Jadi Bapak ini adalah first taker, yang retaker itu adalah yang belum lulus, Bapak Ibu. Kemudian mungkin sebagian akan berusaha dengan cara yang lain. Jadi tadi yang sudah disampaikan, niatkan Bapak Ibu, niat kita baik, jadi lakukan dengan penuh keberkahan gitu ya, dengan penuh kebaikan agar hasilnya pun berkah gitu ya. Kemudian kewaspadaan pengawas perlu ditingkatkan. Nah ini eh, ada yang ketahuan gitu ya Bapak Ibu oleh panitia, akhirnya di stop dan dinyatakan tidak lulus gitu. Kemudian ini eh, pengawas harus semakin teliti dan jeli memperhatikan situasi kondisi Bapak Ibu pada saat pelaksanaan UTBK. Nah ini gerak-gerik mencurigakan ternyata memfoto gitu ya. Jadi Bapak Ibu mohon jangan sampai apa ingin tahu soalnya seperti apa, kemudian mencari jawabannya dikirim mungkin ke keluarganya atau ke tim supporternya untuk mencari jawaban. Insya Allah Bapak Ibu lakukan dengan yang baik gitu ya. Bisa tidak bisa jawab aja gitu ya. Saya yakin ini adalah pekerjaan Bapak Ibu. Materi yang disampaikan ataupun yang soal yang diberikan pun itu adalah berkenaan dengan apa yang sudah Bapak Ibu alami gitu ya. Nah, kemudian ini ada orang yang lewat pun terlihat Bapak Ibu. Tadi yang saya sampaikan, kalaupun di rumah itu steril gitu ya. Kemudian ini eh, peserta mengupload foto terkini seharusnya ikut ujian sesuai dengan foto terbaru. Jadi Bapak Ibu nanti akan ada pengambilan foto harus sama gitu ya antara yang difoto dengan yang mengikuti ujian. Jadi jangan pakai joki ya. Mohon tidak menggunakan joki gitu ya karena antara pendaftaran kemudian nanti foto terbaru dengan foto pengikutan ujian itu harus sama semuanya Bapak Ibu gitu ya. Terus kemudian ini memfoto soal, ini sampai benar-benar terlihat, ini langsung di stop dan dinyatakan tidak lulus gitu. Kemudian ini ada ketahuan Bapak Ibu, ada kabel gitu ya yang aneh, khawatir ini tuh dianggapnya sebagai LCD gitu. Kalau misalnya hanya sekedar kabel apa charger itu kan cuma satu. Nah ini ada dua, ini dikhawatirkan ini adalah kabel untuk menampilkan ke layar sehingga bisa dilihat oleh orang lain dan memberikan bantuan jawaban. Nah,
Hmm. Kemudian kamarnya terlalu dekat sehingga lingkungan tidak terdeteksi gitu. Jadi dibuat sedekat mungkin sehingga lingkungan yang ada di sekitarnya tidak terlihat. Nah, ini juga nanti oleh pengawas itu akan diberikan apa instruksi agar kondisi kamera Bapak Ibu bisa melihat kondisi yang ada di lingkungan. Kemudian pengawas bisa merubah posisi kamera, jadi bisa melihat semua keadaan Bapak Ibu gitu ya. Pengawasan dari depan dan belakang, kanan dan kiri semuanya akan terlihat. Nah, ini Bapak Ibu ada yang bersembunyi ini di pikirnya mungkin ya, nggak terlihat ternyata sampai sejeli ini Bapak Ibu. Terus kemudian sampai ada bayangan orang gitu ya, ada kepala di sini terlihat Bapak Ibu gitu ya. Jadi mohon Bapak Ibu eh, bisa tidak bisa lakukan aja sendiri gitu ya. Tuh, sampai ada yang supplier jawaban gitu. Ada kabel yang mencurigakan. Jadi ini khawatirnya tadi layar yang disampaikan, kemudian ada jawaban dari temannya ataupun keluarganya yang memberi bantuan ya. Kemudian ini ada kecurangan dibantu bersama dari belakang layar. Ini juga mohon tidak terjadi seperti ini. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Kemudian ini beberapa yang perlu Bapak Ibu catat. Ya, ini sama pembahasannya tadi yang sudah disampaikan. Oke, baik, baik Bapak Ibu. Eh, untuk videonya ataupun perangkat yang Bapak Ibu ambil, yang pertama adalah perangkat pembelajaran dan video sesuai dengan bidang studi. Misal, ya, Bapak Ibu latar belakangnya adalah matematika. Kemudian bidang studi PPG-nya matematika. Tapi Bapak Ibu mengajar di guru kelas, itu silahkan. Bapak Ibu mengambil pembelajaran di guru kelas, gitu ya, di sekolah SD dengan mapel matematika. Kemudian ada kasus Bapak Ibu bidang studi PPG-nya adalah bahasa Inggris, kemudian mengajar di guru kelas. Kalau sekolah tersebut sudah menerapkan kurikulum Merdeka, Bapak Ibu boleh mengambil video pembelajarannya di sekolah dasar dengan mapel bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya masih menggunakan Kurtilas, Bapak Ibu mengambil video pembelajarannya di tingkat SMP atau SMA yang ada bidang studi matematikanya. Kemudian misalnya biologi. Biologi Bapak Ibu mengambil biologi apa bidang studinya biologi, kemudian mengajarnya di guru kelas itu diperkenankan Bapak Ibu nanti mengajarnya IPAS gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau lebih real lagi di biologi, boleh meminjam sekolah di SMP ataupun SMA gitu ya. Kemudian perangkat pembelajaran harus sesuai dengan video pembelajaran. Tadi sudah disampaikan, kalau Bapak Ibu membuat materi A, Bapak Ibu juga harus videonya yang A gitu ya. Kemudian durasi video fullnya 2 jam pembelajaran, kemudian durasi video editingnya 20 sampai 30 menit. Bapak Ibu di dalam perangkat pembelajaran, kemudian di dalam video pembelajaran kan ada kegiatan pembukaan, inti dan penutup. Dan di dalam kegiatan pembukaan Bapak Ibu mau misalnya menyanyikan lagu nasional diperkenankan, enggak pun enggak apa-apa gitu ya. Jadi ada apa pembiasaan baik gitu, itu diperkenankan. Misalnya kan yang pertama membuka salam, kemudian mengecek kehadiran, berdoa bersama, kemudian menyanyikan lagu nasional, memberikan apresiasi, motivasi dan tujuan gitu. Itu boleh gitu ya. Terus kemudian intinya harus sesuai dengan sintak yang Bapak Ibu gunakan model pembelajarannya. Misalnya PBL, sintaknya ada 5, PJBL, sintaknya ada 6, saya itu. Jadi harus sesuai sintaknya gitu ya. Kemudian studi kasus yang tadi sudah disampaikan ini kurang lebih 300 kata. Jadi Bapak Ibu jangan dihafal katanya ya, tapi yang penting Bapak Ibu sudah punya bayangan mau menuliskan apa, mau mengambil kasus studi kasus tentang apa seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kemudian materi, saya kembali ke apa informasikan kembali untuk materi pembelajaran itu adalah materi yang sedang berjalan Bapak Ibu atau materi di semester 1 diperkenankan ya. Oke, baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
berkenaan dengan eh, briefing ataupun ini makin banyak yang resen. Mungkin pertanyaannya membuat ragu gitu ya. Jadi Bapak Ibu ingin bertanya di sesi ini. Baik, kami buka sesi pertanyaan Bapak Ibu. Mangga kepada Bu Evi diperkenankan untuk dibuka mic-nya. Oke, silakan Bu Evi. Ya, mangga Bu Evi. Assalamualaikum, Nanti Ibu. sabar Ibu-Ibu ya, satu-satu nanti semuanya insya Allah kebagian ya. Oke, mangga Bu Evi. Assalamualaikum, Ibu. Mohon maaf, sudah terdengar suara saya. Kecil Ibu. Ini Ibu, untuk tag video ya Ibu, mau saya tanyakan, apakah boleh tidak pas pengambilan video ketika anak-anak itu sedang mengerjakan LKPD, boleh tidak dibantu oleh teman sejawat gitu untuk di Zoom pas pengambilan video ini Bu, yang Ya, ya. melaksanakan tugas LKPD itu Bu. Iya, tadi sudah disampaikan Ibu, boleh Bapak Ibu pada saat tag video itu dibantu gitu ya. Boleh teman sejawat, boleh yang profesional, boleh Bapak Ibu. Tapi pada saat di rekamannya diusahakan tidak muncul yang membantu ya. Jadi Oh iya iya. mengambil videonya boleh gitu ya. Jadi Mohon maaf kan Ibu tadi sudah berarti disampaikan boleh mohon maaf Ibu berarti ya. Ibu teman sejawatnya tidak boleh muncul di video itu ya Bu? Ya, jadi diusahakan tidak muncul di video tersebut gitu ya. Kan tadi saya sampaikan misalnya pakainya tripod gitu ya, biar stabil. Tapi tetap ada yang memegang. Nanti pada saat pelaksanaan LKPD, anak-anaknya di zoom gitu ya, diperbesar gitu, gambarnya di zoom out. Terus kemudian diperkecil lagi zoom in. Itu ada yang membantu Bapak Ibu gitu. Jadi jangan diam stuck si kamera tersebut gitu. Makanya tadi misalkan ada dua kamera, khawatir kita kan nggak pernah tahu ya ada kendala apa teknis daripada harus tag ulang Bapak Ibu. Jadi ada beberapa kamera, pinjamlah kamera saudaranya, kamera keluarganya atau kamera temennya gitu ya, agar bisa mengambil beberapa sisi kalau terjadi apa-apa kita punya cadangan video yang lainnya seperti itu. Oh iya Bu, baik. Satu lagi Ibu, mohon Terbayang ya? maaf, terkait model pembelajaran Ibu, apakah harus PBL atau PJBL aja Bu? Kalau di luar dari itu boleh tidak Bu? Kayak state itu Bu. Nah, kalau bahasa Inggris kan ada genre base gitu ya, itu diperkenankan Ibu. Ya, ada genre base ya kalau nggak salah ya di bahasa Inggris itu ya. Ya, pokoknya pembelajarannya yang student center Bapak Ibu gitu ya. Diusahakan yang student center, terus kemudian yang sudah pernah Bapak Ibu pelajari, baik itu pendekatan TRL, saintifik, kemudian berbasis masalah gitu ya, agar penilaiannya bisa maksimal Bapak Ibu. Ya, seperti itu Baik Bu Ibu. Evi. Ada lagi? Terima kasih Ibu, terima kasih. Cukup Ibu. Sami, mangga. Ya, wah, yang resennya banyak, Pak Akbar. Mangga, Bu Amel, Bu Amelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Saya mau tanya, kalau saya kan ngajar di SKH. Di SKH ini, sekelas ini hanya 10 sampai 12 anak aja. Itu apakah boleh, Bu, ambil UKIN-nya di peserta didiknya hanya 10 sampai 12 anak? Gimana Ibu? 12A? Kenapa? Bisa diulangi Hanya lagi 12, pertanyaannya? saya kan ngajarnya di SKH. Anak muridnya hanya 12 anak. Khawatir ada yang nggak masuk, apa mentok-mentok 10 anak. Apakah itu boleh Bu? Saya ambil UKIN di hanya 10 anak atau ada Oke, minimal jumlah. anaknya? Oke, baik Ibu. Bapak Ibu mungkin ada yang sama ya. Jadi kalau misalnya pertanyaan sama, berarti nggak usah jadi resen ya. Jadi tadi video sudah ya dijawab. Kemudian ini berkenaan dengan jumlah peserta didik. Untuk jumlah peserta didik sebetulnya tidak ada batasan. Tapi diusahakan itu bisa dibuat kelompok Bapak Ibu gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu kan ada pengelompokan nanti sekiranya kalau misalnya ada 12 siswa dibuat 3 kelompok masih memungkinkan gitu ya.
Nah, itu kemudian 10 pun masih memungkinkan untuk bisa dibagi kelompok ya. Seperti itu Bu Berarti Amel boleh ya. ya, Bu? Berarti boleh Ya, ya? diperkenankan. Boleh. Baik, Tapi kalau terima misalnya kasih. yang dua nggak masuk, misalnya cuma tinggal 8, ya Ibu boleh pakai apa siswa yang lain gitu, agar bisa dibagi kelompok. Jangan sampai hanya 4 gitu ya. Ya, Oke. baik, Bu. Baik, seperti Terima itu ya Bu kasih. Evi. Bu Amel ya, sami-sami. Mangga selanjutnya Bu Piska. Ya, Bu Fiska silakan. Nanti setelah ini Bu Rini, kemudian Bu Yeni, kemudian Bu Mariam. Ya, oke, silakan Bu Fiska. Nggak ada suaranya Ibu. Ibu tidak ada suaranya, tidak terdengar. Ibu maaf, kita lewat dulu ya. Ibu belum ada suaranya, nanti dicoba lagi ya. Baik, Mangga Bu Rini. Bu Rini Bismillahirrahmanirrahim. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu, ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan. Untuk jika pembelajaran saat melaksanakan UKIN itu ada video pembelajaran, itu kan nanti saya kan yang saya tangkap tadi modul dan lain-lainnya itu dijadiin satu file PDF dan dimasukkan ke Google Drive. Nah, untuk video pembelajaran yang dipakai saat pembelajaran itu apakah harus diupload juga ke Google Drive dan jadi pas pengiriman link itu semuanya ada videonya juga atau hanya modul saja? Dan yang kedua, kalau misalkan nanti saat mengedit video yang 20 sampai 30 menit itu harus, maksudnya potongan-potongannya itu boleh pakai efek slide gak, Bu? Kan misalkan pakai CapCut, nah di situ kan ada efek slide-nya itu, misalkan ada efek-efeknya atau tidak perlu pakai efek. Nah, terus yang ketiga, ketika saat ujian eh, apa berlangsung, ujian terakhir itu berlangsung, yang saya khawatirkan tuh cuma satu sih Bu, internet. Khawatirnya kan maksudnya di rumah juga ada wifi, terus mungkin saya juga pakai kuota pakai kuota juga, tapi kan yang namanya kayak internet itu kan tidak bisa diprediksi Bu. Khawatirnya lagi kena apesnya, misalkan internetnya mati, nah atau loading itu gimana? Apakah masih bisa tetap berjalan ujiannya atau bisa dilanjutkan atau akan mengulang lagi atau mati selesai gitu, Bu? Itu yang saya paling khawatirkan. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini untuk semua Bapak Ibu ya. Yang pertama, kan di dalam media pembelajaran Bapak Ibu menyisipkan video pembelajaran gitu ya, menampilkan video pembelajaran. Itu nanti Bapak Ibu link video pembelajarannya cantumkan di modul ajar. Kan ada tuh media pembelajarannya apa aja ya. Misalnya penggunaan video atau gambar. Nah, linknya Bapak Ibu cantumkan di situ. Gitu. Jadi nggak usah Bapak Ibu upload lagi gitu, karena sudah akan terlihat di situ. Kemudian nanti kami para penguji pun selain melihat di perangkat, nanti kami akan melihat di videonya betul nggak video tersebut ditayangkan gitu ya. Jadi nggak usah diupload lagi. Kemudian yang kedua, pada saat video editing, namanya juga edit gitu ya. Boleh Bapak Ibu tadi kan diberikan caption, kemudian misalnya transisinya gitu ya. Perubahan dari misalnya kegiatan inti ke kegiatan penutup itu menggunakan transisi dipersilahkan. Tapi jangan pakai jedak-jeduk Bapak Ibu ya. Ini bukan buat TikTok gitu ya, tapi untuk dinilai gitu. Jadi dibuat yang minimalis lah gitu, tapi elegan gitu ya, dibuatnya bagus agar kami pun menilainya ini. Terus kemudian untuk pembuatan modul ajar, boleh kok Bapak Ibu pakai Canva gitu ya. Misalnya mau dihias-hias, tapi jangan sampai background mengalahkan isi gitu ya. Saking banyaknya background sehingga isinya nggak kebaca gitu ya. Jadi nggak jelas antara background dengan tulisannya gitu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, pengalaman yang kemarin pada saat UTBK, kan handphone sekarang canggih Bapak Ibu ya, bisa pakai 2 SIM gitu ya.
sinyal yang kuat di Bapak Ibu itu apa SIM-nya gitu ya, providernya. Misalnya A dan B. Nah, Bapak Ibu isi kuotanya dua-duanya gitu ya. Wi-Fi-nya juga dilihat lagi. Kemudian tadi kalau misalnya khawatir mati listrik atau seperti apa gitu ya. Nah, Bapak Ibu udah punya bayangan. Biasanya kan mati listrik itu lokal gitu ya di daerah tersebut. Dan Bapak Ibu udah punya ancang-ancang kira-kira daerah mana ya punya teman atau tempat saudara yang bisa disinggahi gitu ya dengan waktu yang misalnya relatif mudah 10 menit atau 15 menit sampai. Nah, biasanya kalau mati itu akan hidup lagi dengan soal yang terakhir Bapak Ibu kerjakan seperti itu. Ya, jadi bisa melanjutkan kembali. Nah, jadi ada tiga Bapak Ibu harus jaga-jaga. Yang pertama, nggak usah pinjem apa Bapak Ibu saya punya dua handphone. Di satu handphone ada dua SIM. Isi empat SIM ya. Isi empat SIM. Jaga-jaga kalau misalnya provider ini nggak kuat sinyalnya ganti provider ini, ganti provider ini gitu. Jadi benar-benar Bapak Ibu bisa mengantisipasi provider mana yang kuat sinyalnya gitu. Ya, seperti itu. Ya, begitu Ya, Bu Rini ya. Mangga terima kasih. selanjutnya Bu Yeni dipersilahkan. Ya, Bu Yeni silakan. Sudah dibuka, tinggal dibuka Ya, mic-nya. Ya, Assalamualaikum. mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu mau bertanya, Ya. saya guru SD Bu, tapi kan bidang studinya itu saya PPKN ya Bu ya, pendidikan Ya. kewarganegaraan. Nah berarti saya mengampu di videonya nanti modul ajarnya itu PKN ya Bu ya, atau bebas Bu? Ya, Ibu, Bapak Ibu yang tadi sudah disampaikan, yang 5 mapel yang ada di guru kelas bahasa Indonesia, PPKN, kemudian matematika, IPS dan IPA, itu Bapak Ibu tidak usah khawatir bisa mengajar di guru kelas karena kelima mapel tersebut memang linear dengan guru kelas gitu ya. Jadi Bu Yeni boleh di guru kelas, kemudian mapelnya boleh tentang PPKN gitu ya. Oh, lanjut boleh Bu, satu lagi. Ya, Nah, ya. untuk video dan RPP yang sekarang itu harus sama nggak kelasnya waktu jurnal? Contoh, jurnal itu saya bikin kelas rendah, nah sekarang mau kelas tinggi gitu, Bu. Apa boleh, apa Ibu mengajarnya kelas berapa? saya ngejarnya kelas rendah? Tapi saya mau ngambil videonya itu di kelas tinggi gitu, karena tahun kemarin ngajarnya kelas tinggi. Boleh nggak itu, Bu? Atau harus Kenapa nggak sesuai? ngambil kelas rendah, Ibu? Ya, Kenapa nggak ngambil di kelas sendiri? karena kan saya tadinya mau PKN ya Bu ya, karena harus Hmm. ada C4, C5, C6. Mungkin tadinya kan Bu apa lebih ini Di gitu kelas Bu, rendah pun lebih bisa, Bapak Ibu. Untuk ya. HOTS itu kita hanya bermain di KKO saja. Misalnya kan kita tidak terlepas dari yang namanya definisi gitu ya. Nah, kan kalau misalnya menjelaskan itu masih lot, Bapak Ibu ya, masih tingkatan rendah. Bapak Ibu ganti KKO-nya dengan menguraikan, jadinya C5 gitu. Yang tadinya misalnya hanya membedakan gitu ya, membedakan kan masih C2. Nah, Bapak Ibu ganti dengan membandingkan. Sebenarnya sama aja Bapak Ibu. Jadi yang kita mainkan hanya di KKO-nya saja. Jadi di kelas rendah maupun tinggi itu bisa diaplikasikan gitu ya, Bu Yeni. Oh. Nah, kalau ada pertanyaan lagi Bu, untuk teman saya, kalau misalkan itu dia jurnalnya dengan videonya, kan pernah bikin RPP tuh Bu, video dengan jurnalnya itu beda kelas, itu mempengaruhi nilai tidak Bu? Bapak Ibu, untuk jurnal di dalam aplikasi PMM itu yang menilai adalah aplikasi ya dari pusat. Nah, kalau untuk UKIN itu yang menilai adalah para penguji. Jadi tidak ada tidak ada hubungan antara jurnal yang dibuat dengan UKIN gitu ya. Seperti Oh itu. begitu. Karena materi UKIN diusahakan adalah materi yang sedang berjalan. Kalaupun yang sudah lewat itu adalah materi yang masih semester 1. Ya, Berarti tidak berpengaruh ya Bu? ya. Tuh, Ibu. Ya, Kan mungkin materinya juga berbeda ya. ya, mungkin itu aja Bu. Takutnya waktu bikin jurnalnya RPP-nya kelas
tinggi, pas videonya kelas rendah takutnya berpengaruh gitu, Bu. Ya, khawatir kan kalau jurnal itu adalah pengalaman yang sudah pernah dilakukan, Nah, kemudian saat ini begitu. Bapak Ibu berpindah kelas gitu ya, seperti Nah, itu. iya. Begitu ya Bu ini ya. Berarti Oke, tidak berpengaruh ya, Bu ya. ya, ya Ibu. Oke, baik. Terima Ya, kasih, Bu. oke, ya, sami-sami. Mangga selanjutnya Bu Mariam. Ya, Bu Mariam silakan bisa dibuka mic-nya. Bapak Ibu kalau misalnya sudah terjawab pertanyaannya, tidak perlu ditanyakan kembali ya. Nanti kalau misalnya memang pada saat pelaksanaan ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui admin, nanti saya bantu jawab ya. Silakan Bu Mariam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga. Izin bertanya ya Ibu, saya untuk media pembelajaran kan yang kegiatan pendahuluan ya Bu ya, itu boleh baris di depan nggak Bu anak, baris di depan kelas? Diperkenankan, boleh Ibu. Yang penting kan itu nggak memakan waktu yang lama ya. Jadi nanti pada saat baris, kemudian di video editnya nggak usah semuanya di shoot gitu ya, tapi dipercepat gitu ya, diedit. Jadi nggak semuanya dia Bapak Ibu ambil masukkan ke dalam video edit. Diperkenankan Ibu. Pembiasaan baik diperkenankan ya. Oke Bu. Ya, hanya itu aja sih Bu. Terus kalau untuk Baik. kegiatan inti kan kita contohnya kita ambil PJBL ya Bu ya, sintaknya kan ada 6. Nah, di situ kita sisipin video itu untuk mengamati boleh Bu, tapi pakai link YouTube. Ya, tadi sudah disampaikan diperkenankan Ibu untuk menggunakan video pembelajaran ya. Kalau untuk yang tadi saya sempat itu baca video banyak disisipi lagu, maksudnya yang mana Bu? Itu untuk video edit Ibu. Jadi video edit yang 20 sampai 30 menit itu banyak disisipi lagu. Jadi Bapak Ibu menjelaskan sisipin lagu, Bapak Ibu praktik kegiatan disisipi lagu. Nah, itu yang tidak diperkenankan gitu ya. Iya. Bu Mariam ya. Baik. Terima kasih banyak Ibu. Mangga selanjutnya. Ya, Bu Rizky Purnamasari dipersilakan. Nanti setelah ini Bu Dian, kemudian Pak Indra ya. Mangga, sudah dibuka Ibu, silakan diklik ya. Mangga. Baik, terima kasih Bu. Saya mau bertanya, kalau untuk pembuatan video, apakah harus ada perkenalan dulu dari kitanya? Misalnya sebelum dimulai itu perkenalan dulu. Perkenalkan saya misalnya Mas Aris. Karena berdasarkan informasi dari teman-teman, itu ada yang beda-beda gitu kan ya. Nah, kalau untuk di Unpak sendiri, untuk UKIN-nya, apakah harus menggunakan perkenalan di awal pembuatan video? Hanya itu sih Bu, terima kasih. Oke, baik Bu Rizky, Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan yang sama ya. Pada saat awal video itu boleh memperkenalkan diri, tidak pun tidak apa-apa karena mungkin Bapak Ibu ini berkaca dari 2023. Kalau 2023 itu wajib memperlihatkan kartu peserta dan memperkenalkan diri. Kalau sekarang itu tidak usah karena tidak ada kartu peserta Bapak Ibu gitu ya. Jadi kan nggak mungkin juga Bapak Ibu ngajar pakai joki gitu ya. Karena nanti data yang di kami itu masa berbeda dengan Bapak Ibu mengajar gitu ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu nggak akan pakai joki dan betul Bapak Ibu yang membuat video tersebut gitu. Boleh pakai perkenalan, tidak pun tidak apa-apa ya. Oke, itu Bu Rizky ya. Kalau dulu wajib, kalau sekarang nggak wajib. Ya, baik. Mangga selanjutnya Bu Dian. Ya, sudah dibuka Ibu silakan. Oke, baik. Terima kasih Bu atas waktunya. Maaf Bu, mohon izin bertanya. Saya mau tanya Bu, untuk yang Ibu bilang tadi itu kan untuk UKIN itu nanti akan disisipkan dalam link Google Drive ya Bu ya. Nah, itu salah satunya ada perangkat pembelajaran. Nah, tadi saya kurang mendengarkan tuh Bu, perangkat pembelajaran yang harus dimasukkan itu seperti modul ajar ya Bu ya. Terus evaluasi pembelajaran, LKPD, dan media pembelajaran itu aja ya Bu ya yang harus dimasukkan ke dalam Google Ya, Drive. betul. Kemudian, Ada 5 ya. kemudian untuk video Terus yang UKIN itu kita perlu masukin ke dalam Google Drive itu juga nggak Bu? Yang udah diedit jadi 30 menit.
semuanya dimasukkan ke Google Drive Bapak Ibu. Jadi yang dicantumkan, yang diunggah ke aplikasi itu hanya linknya saja, bukan video ataupun perangkatnya. Oh, berarti Ya, linknya berupa link YouTube gitu ya Bu ya. Jadi boleh di video. YouTube, boleh di Google Drive. Oh, oke, baik. Terus kemudian Ya. Bu, untuk filenya di dalam Google Drive itu diberikan nama dengan nama kita atau tidak perlu? Hanya misalnya modul pembelajaran RPP, dia cuma tulisannya RPP, nggak ada nama kitanya, atau RPP strip nama kita. Ya, untuk penamaan dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu agar memudahkan berikan identitas dari Bapak Ibu. Misalnya Budian GK gitu ya. Nah, itu lebih bagus gitu biar kita tahu itu adalah punya Budian gitu. Oh, Karena nanti baik. tampilan di kami itu tinggal kami klik ya muncul langsung gitu. Oke, baik. Karena Berarti kalau nggak akan terbalik dengan yang lain kok. Oke, baik. Izin bertanya yang kedua nih, Bu. Untuk video itu kan kita dari 2 jam, 2 kali 35 menit, berarti intinya kurang lebih 1 jam ya, Bu ya, untuk pembelajaran di SD. Nah, itu video yang tadinya 2 kali 35 menit akan dipercepat menjadi 30 menit ya, Bu ya. Nah, dipercepat itu Bukan kan dipercepat Ibu dipotong-potong ya, ya. Iya, diedit. dipotong, diedit dengan Nah, cara pemotongan kan ya, Bu ya. Nah, pemotongan ini berarti kayak misalnya kita mengikuti kegiatan dari pendahuluan sampai kegiatan dari akhir ya Bu ya. Kita masukkan ke dalam situ ya Bu ya. Yang penting ada kayak misalnya di awal kita ada kegiatan mengabsen siswa, memberikan apa namanya ice breaking, terus kemudian di intinya kita melakukan PJBL kayak gitu-gitu. Dan itu pemotongannya harus jelas ya Bu berarti sampai di ya, Bapak Ibu, akhir. dalam pengeditan video, itu kan kalau misalnya realnya, Bapak Ibu mengecek kehadiran siswa itu di absen satu-satu ya, Mm-mm. dicek satu-satu. Misalnya nama A, nama B, nama C. Nah, kalau di video edit nggak usah disebutkan semuanya. Misalnya tulisan mengecek kehadiran siswa, udah lewat. Ice breaking nggak usah semuanya ditampilkan, lewat sedikit gitu. Ya, Baik menyanyikan lagu Bu. Indonesia Raya, nggak usah dari A sampai Z. Nah, ya, jadi Cuma ambil sekilas yang ya Bu. inti-intinya saja. Betul gitu ya. Oke. Tapi bukan dipercepat ya. Iya, Bukan di siap. kayak apa? Kayak kayak apa namanya? Kayak animasi gitu ya. Kalau Apa dipercepat ya? kan nanti jadi Ya, ah gitu. Tapi diedit kayak ya. lagi unboxing Oke, baik. video. Oke, siap Bu. Terima kasih ya Ah Bu. ya. Sami-sami. Mangga selanjutnya tadi bapaknya kemana ngilang? Bu Mentari? Ya, Bu Mentari silakan. Ya, Assalamualaikum Ibu. Mohon maaf, ini Waalaikumsalam. saya tidak bisa, kameranya tidak muncul. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan mengenai yang tadi sudah Ibu jelaskan, bahwasanya eh, materi yang harus kita gunakan pada saat materi sekarang. Namun kemarin saya sudah mengambil video, namun yang saya ambil itu materi pada bab 1. Apakah itu diperbolehkan? Lalu yang kedua, saya mengambil video itu lebihnya 10 menit. Apakah eh, akan mengganggu penilaian atau tidak apa-apa? Lalu yang ketiga, jika ketika penilaian individu itu saya menggunakan Google yang word wall, itu apakah boleh? Lalu yang terakhir tadi Ibu menyampaikan mengenai kehadiran. Jadi waktu saya membuat video itu saya tidak mencantumkan nama-nama, tapi saya hanya menyampaikan di sini apakah ada yang tidak masuk seperti itu, apakah saya harus mengulang video lagi atau tidak, Bu? Seperti itu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, ini mungkin untuk pertanyaan semua. Bapak Ibu yang sudah mengambil video dan materinya masih di semester 1 tidak masalah, ya. Itu tidak masalah. Yang penting masih di semester 1. Jangan nanti loncat ke semester 2 karena belum masuk ke semester 2. Gitu. Makanya kenapa kami ini berpasangan dengan guru pamong. Pengujinya ada dosen penguji dan guru penguji. Karena guru yang paham materi yang ada di sekolah seperti apa.
gitu ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kalau misalnya kurang 2 menit, 3 menit, sampai 10 menit itu tidak apa-apa. Tapi yang penting tidak boleh lebih dari ataupun kurang dari 10 menit. Ya. Kemudian yang ketiga, tadi tidak mengecek kehadiran itu juga apa? Kan ada yang cara guru itu berbeda. Yang penting mengecek kehadiran siswa. Ada yang di absen satu persatu, ada yang cuma ditanyakan siapa yang hari ini tidak hadir gitu ya. Terus kemudian tadi pertanyaannya penggunaan aplikasi itu malah bagus Bapak Ibu. Jadi penggunaan ice breaking malah disarankan gitu ya. Nah, penggunaan games juga disarankan. Penggunaan aplikasi dalam evaluasi juga tidak apa-apa. Menggunakan Quizzes, menggunakan word wall, ataupun aplikasi yang lainnya tidak apa-apa. Gitu ya. Malah Oh gitu. disarankan. Gitu. Ya, Baik, oke, baik. ya, siap. Selanjutnya Bu Ika, Terima dipersilakan. kasih, Ini Ibu. kita masih ada 30 menit lagi. Ya, enggak Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya saya mau bertanya, maaf sebelumnya, kalau misalkan ketika kan saya di kegiatan inti ada kerja kelompok, itu pembentukan kerja kelompoknya eh, pas hari itu, maksudnya pas pembelajaran sedang berlangsung, apa sebelum pembelajaran berlangsung sudah terbagi kelompoknya, Bu? Seperti itu, Ibu. Halo? Facebook kayaknya Oh, jaring. Ibu. Ya, Bu. Sebentar Ya, ya, Ibu ada kendala jaringan. oh iya. Mohon ditunggu sebentar, Ibu ya. Ya, Oke, Bu Ika, mohon maaf. Saya ya, terlempar lagi. Ya, mangga Bu Ika. ya nggak apa-apa Ibu. Bentar, mangga. Ya, Mau saya pertanyaan apa ulang Bu lagi Ika? ya Bu ya. Ya, Ya, kan tadi Ibu sempat mengatakan bahwa kan di dalam kegiatan inti itu ada proses di mana anak bekerja kelompok. Nah, ketika bekerja kelompok itu, apakah harus diatur di awal, apa pas hari itu juga ketika proses pembelajaran, kalau misalkan ketika proses pembelajaran, pasti anak ribut kali Bu ya, ikut ke sana teriak-teriak gitu gimana? Itu solusinya seperti apa Bu? Apakah dari awal saja? Apakah pas proses pembelajaran itu sedang berlangsung? Itu aja sih Bu. oke Bapak Ibu. Ini kan untuk penilaian ya.
saya berarti mau menutup mata nih para penguji gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa pengkondisian gitu ya, bisa dibikin perjanjian sama anak-anaknya. Saya yakin kok kalau siswa sekolah dasar ataupun SMP SMA itu ada sisinya yang misalnya natural gitu ya, yang nggak mau diem lah, atau misalnya pecicilan gitu ya, Ya, atau nanya di luar dari yang pembiasaan gitu ya. Nah, Bapak Ibu karena ini untuk penilaian bisa Bapak Ibu kondisikan terlebih dahulu, bikin perjanjian. Anak-anak, nanti Ibu akan mengambil video kalian gitu ya. Mohon komunikasinya, mohon koordinasinya, mohon bantuannya agar bisa anak-anak ini mengikuti apa yang Ibu arahkan gitu ya. Terus kemudian Bu Ika kan tahu siswa-siswinya mana nih. Nah, bisa pengelompokannya secara heterogen atau yang biasa dikelompokkannya seperti apa. Nanti pada saat Bu Ika bilang, ayo bergabung dengan kelompoknya. Nah, siswanya ini udah tahu siapa teman-temannya gitu. Kelompok satu, kelompok dua gitu ya. Alangkah lebih bagus pada saat apa pengelompokan tersebut Bapak Ibu memberikan biar bagus gitu. Dituliskan nama sesuai dengan tema yang Bapak Ibu ajarkan. Misalnya hari ini pantun, misalnya pantun apa, pantun apa, ya. misalnya kayak gitu Bu Ika ya. Boleh Berarti pengkondisian kan kita nggak tahu Bu Ika janjian sama muridnya apa. Kalau kalian tenang nanti Bu Ika jajanin bakso misalnya gitu ya. Kalau kalian tenang, nanti ada reward buat kalian gitu. Boleh ya. Yang berarti penting natural hasilnya aja ya bagus. Bu ya. Tidak usah diatur Betul. di awal. Nah, nanti Bu Ika repot sendiri kalau misalnya nggak diatur di awal ya. Oh gitu. Oh Jadi ya lebih udah. baik ada Ya. perjanjian dulu gitu ya, ada Ya. sosialisasi dulu. Ibu mau mengambil video karena untuk penilaian mohon kondusif atau seperti apa. Nanti pada saat Ibu bertanya kalian jawab, Ya. nanti kalian diskusi dan lain sebagainya gitu ya. Ya, ya, Bu ya. Terima Untuk kasih Bu. semua seperti ya Bapak Ibu. Sami-sami ya enggak Bu Sri? Yanti, ini sama bahasa Indonesia juga. Dipersilakan Ibu. Nah, ini Bu Siti Rahma dan Pak Indra. Tadi Pak Indra menghilang. Oke, emang nggak Bu Sri? Bu Sri belum Halo, ya? Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bentar, warahmatullahi saya izin minum wabarakatuh. ya. Mangga Bu Sri. Oh, Ada yang mau tanyakan? sudah terdengar Bu suara saya? Udah, mangga Ibu. Oh ya, ya, baik Bu. Yang mau saya tanyakan untuk video nanti waktu praktek, apakah ada timeline waktunya Bu? Maksudnya ada tanggal waktu yang berjalan. Oke, untuk videonya Bapak Ibu sudah bisa diambil pada saat proses pendaftaran. Jadi sampai dari yang kemarin tuh awal pendaftaran sampai nanti akhir 4 November. Tapi jangan di akhir-akhir ya, karena tadi yang sudah disampaikan, mengedit video itu membutuhkan waktu, mengunggah video pun membutuhkan waktu biasanya lebih dari 1 jam, bahkan ada yang kemarin tuh sampai 24 jam mengunggah video ke link Google Drive gitu ya. Jadi Bu Sri sudah bisa mengambil video ataupun membuat videonya dari sekarang ya, Terima sampai kasih batas Bu. 4 November. Sami-sami. Baik, selanjutnya Bu Siti Rahma. Silakan Bu Siti. Ya, Iya Bapak Bu, Bu sudah dibuka. Ya, ya terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya perihal studi kasus Bu. Kan kebetulan di kelas saya ada anak spesial ya Bu. Apakah bisa dijadikan sebagai studi kasus Bu? Boleh Ibu, Oh diperkenankan. boleh. Nah tadi kan juga ada di slide bagaimana cara menanganinya. Karena anak ini hanya dengan terapi sih Bu gitu. Jadi kalau untuk pelajaran dia bisa mengikuti, tapi dia hanya kurang fokus Bu. Jadi dia nggak bisa diem gitu. Jadi apa tuh kapanpun dia selalu jalan-jalan, selalu keluar dari bangku. Kira-kira apakah perlu dijelaskan dengan cara dengan yang atau lain atau dengan cara orang tuanya hanya mengikuti terapi aja Bu?
Ya, jadi Bapak Ibu untuk studi kasus itu adalah yang Bapak Ibu alami, kemudian yang sudah pernah berhasil melalui masalah tersebut gitu. Misalnya kayak tadi ada siswa yang berperilaku khusus gitu ya, tidak fokus. Nah, bagaimana cara Ibu di dalam kelas selain usaha secara medis Ibu lakukan, misalnya dengan memberikan kan dianggap sebagai apa gaya belajar yang kinestetik, nggak mau diem gitu ya. Nah, Ya, Bu. Ibu memberikan treatment apa di kelas, misalnya dengan penugasan, terus kemudian diberikan aktivitas agar anak tersebut fokus gitu, tidak mengganggu pembelajaran orang lain. Nah, berhasil atau enggak? Kemudian kalau berhasil itu hikmahnya apa? Itu mah enggak disilahkan gitu ya, Oke, Bu siap. Siti Rahma. Iya, siap. Ibu makasih ya, Bu. Sami-sami. Mangga Pak Ya. Indra dipersilakan. Ya, mangga Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu. Ya, mangga. Ini Bu, dalam pembuatan modul ajar, Bu, sistem PJBL, tentunya teks Ya. prosedur materinya. Nah, itu harus ada pertemuan yang sebelumnya, apakah pertemuan di saat pembuatan video aja? Jadi modul ajarnya cuma satu. Oke, Bapak Karena Ibu, kan PJBL untuk itu kan PJBL harus ada beberapa waktunya ya. pertemuan ya, Bu ya. Ya, Nah, seperti itu Bu mungkin. baik. Baik Bapak Ibu, pada saat kami melakukan daljab yang tahun lalu, itu ada yang menggunakan PBL ataupun PJBL. Kalau PJBL kan idealnya itu ada alokasi waktu ya, penugasan misalnya diberikan waktu berapa menit untuk melakukan misalnya diskusi, terus perancangan proyek sampai kepada penyelesaian proyek gitu. Nah, kita gunakan teori yang mana Bapak Ibu? Kalau misalnya ada teori yang mengatakan harus beberapa hari, beberapa kali pertemuan, ada juga yang satu kali itu selesai tergantung dari proyek apa yang dibuat. Misalnya kayak membuat diorama, itu kan tidak perlu memerlukan waktu yang khusus, tapi sebelumnya bisa diberikan namanya penugasan resiprokal Bapak Ibu. Jadi ceritanya pertemuan sebelumnya Bapak Ibu sudah memberikan penugasan kepada siswa untuk membawa alat dan bahan sehingga pada saat proses Bapak Ibu pengambilan video itu sudah dalam proses penyelesaian saja. Seperti itu. Ya. Gitu Pak Indra. Ya Ibu, terima kasih. Kebayang ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau bikin alat pernafasan sederhana, nah siswa-siswinya itu sudah membawa alat-alatnya. Jadi dalam proses apa di pengambilan video itu sudah proses penyelesaian. Tuh, jadi tidak memerlukan waktu yang lama. Oke, baik. Selanjutnya Baik mangga Ibu. Bu Pak Muhammad Irwansyah. Tadi Bu Siti Rahma sudah ya. Mangga Pak Muhammad Irwansyah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mohon izin mangga Ibu, Bapak. saya Muhammad Yuransyah dari guru kelas ingin izin bertanya. Dalam kegiatan pembelajaran keseharian, saya memang selalu melibatkan anak untuk membawa gadget atau handphone yang mereka miliki ataupun kepunyaan orang tua yang izin dari orang tuanya masing-masing. Eh, Halo Pak. Yang ingin saya tanyakan, Ibu, apakah dalam kegiatan video pembelajaran nanti saya boleh menggunakan atau memerintahkan atau meminta anak untuk membawa handphone yang kebetulan memang di dalam modulnya saya masukkan sebagai media pembelajaran yang mereka. Ya. Baik Bapak, boleh diperkenankan membawa gadget. Yang penting Bapak Ibu eh, pada saat tidak digunakan, mereka tidak dimainkan gitu ya. Jadi dikeluarkan pada saat dibutuhkan saja ya. Maka akan dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu yang paham karakteristik peserta didiknya seperti apa, kemudian pembiasaan di sekolahnya seperti apa. Seperti itu Pak tadi, Pak Irwan ya. Baik, terima kasih Ibu. Cukup. Sami-sami. Ya. Mangga Bu Vika dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu izin bertanya. Yang pertama itu saya mau tanya tentang penggunaan mikrofon. Diperkenankan atau tidak. Selanjutnya, nah ice breaking itu berapa kali?
dilakukan dalam durasi, kebetulan saya SMA jadi 90 menit ya Ibu ya. Dan Ya, juga yang terakhir adalah pembuatan modul ajar yang akan diunggah di Google Drive. Boleh nggak saya pakai modul ajar yang saya buat sendiri tapi copy paste gitu, copy paste maksudnya. Tidak saya ketik ulang. Punya modul saya, ajarnya modul copy paste dari mana Ibu? punya saya sendiri yang tahun ini saya buat gitu. Tinggal saya modifikasi Copy aja. paste-nya dari Dari punya saya sendiri maksudnya, nggak saya ketik ulang gitu, atau harus ketik ulang eh, di apa dibentuk seperti baru lagi atau gimana baiknya menurut Ibu modul saya masih ajarnya. belum paham pertanyaan yang terakhir, modul ajarnya buatan Iya, sendiri jadi terus dimodifikasi. iya, jadi kan tahun ini kan kita kan buat modul ajar nih, saya sudah buat. Nah, untuk yang UKIN ini apakah boleh ambil dari situ, harus diketik ulang atau saya pakai yang punya saya gitu, yang dikumpulkan di sekolah. Seperti itu, Ibu. Oke, ya, baik. Ibu siapa tadi namanya? Bu Bisa, Vika ya? Ibu. Ya, Ya, Bu Vika, untuk pertanyaan yang terakhir itu modul ajarnya boleh Bapak Ibu, kan Bapak Ibu misalnya mengajar beberapa tahun di kelas yang sama, kemudian Bapak Ibu punya perangkat, silakan Bapak Ibu bisa modifikasi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ajarkan. Yang penting antara perangkat dengan videonya itu sama seperti itu ya. Gitu Bu Vika ya. iya. Penggunaan mikrofon gimana, Bu? Boleh. Kalau mikrofon boleh Bapak Ibu, tapi kami Oh, tidak sarankan menggunakan mikrofon yang dipegang kemudian ada apa kabel yang oh, menyala gitu ya. Kalau mau pakai yang wireless gitu ya, yang wireless agar Bapak Ibu mobilitasnya enak. Jadi nanti mengecek kelompok yang lain itu juga enak pergerakannya. Kalau misalnya yang pakai kabel kayak mau nyanyi gitu ya, terus Bapak Ibu nanti kagok bawa-bawa si kabelnya itu gitu ya, takut nyangkut-nyangkut dan lain sebagainya. Boleh diperkenankan. Sekarang kalau misalnya mau pakai yang ditempel kayak yang jualan online itu lebih bagus gitu ya, biar suaranya terdengar. Mau pakai speaker dipersilahkan gitu ya. Yang pasti tidak membatasi pergerakan Bapak Ibu ya. Oke. Baik, itu Bu Fika ya. Mangga selanjutnya Bu Elva Sobariah dipersilahkan. Waktu kita masih ada 17 menit lagi. Ini pertanyaannya masih banyak. Nanti bisa melalui admin Bapak Ibu, mohon maaf ya kalau misalnya ada yang tidak terakomodir hari ini. Mangga Bu Elva. Sudah dibuka, silakan ya. Mangga Bu halo. Elva. Ya, Bu Elva silakan. Kedengaran suara saya, Bu? Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Bu, Waalaikumsalam. suara Ya, saya? Ibu Mangga. Ya. Terdengar. Ya, saya izin bertanya, Bu. Tadi kan pertanyaannya sebenarnya udah ditanya, cuma saya kehalang dengan internet ya, dengan keputusan. Kalau untuk bikin video itu maksimal berapa durasi, Bu? Boleh lebih atau kurang berapa menit dan lebihnya berapa menit, Bu? Durasi pembuatan video. Bapak Ibu tadi sudah disampaikan ya untuk durasi waktunya Tadi itu kepotong sama kata internet, Bu, toleransi jadi kedengaran. ya kita toleransi sampai 10 menit gitu ya. Toleransi Jadi sampai boleh 10 menit. 80. Jadi kalau misalnya betul, jadi kalau misalnya lebih kurangnya misalnya 15 menit, kurang 11 menit, mohon dengan sangat Bapak Ibu buat lagi ya. Jadi maksimal itu boleh Itu Bapak Ibu lebih ya. dari 70 menit ya, Bu ya. 75 misalnya boleh, Bu ya. Ya, tapi bagusnya pas. Boleh, tapi lebih bagus Ya. ya pas ya. Oh iya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sami-sami Bu Elva. Mangga Bu Afi. Ya, Bu Afi Baik, silakan. terima kasih Ibu. Kedengaran suara saya, Bu? Terdengar Ibu. Oke. Sebelumnya terima kasih atas waktunya, Bu. Perkenalkan saya Afi, Ya, guru kelas
izin bertanya, Bu. Tadi saya kurang begitu mendengarkan yang harus diunggah di Google Drive itu apa saja. Salah satunya itu modul ajar, video 70 menit, dan video yang sudah diedit 30 menit, beserta apa lagi nggih, Bu? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah kita perlu melampirkan hasil belajarnya anak-anak, misalnya anak-anak sudah mengerjakan LKPD itu, apakah hasil belajar LKPD-nya perlu kita lampirkan di dalam modul ajar atau hanya analisis nilainya saja, Ibu? Seperti itu. Matur nuwun. Baik, Bapak Ibu, nanti saya akan kirimkan ke admin ya, apa saja yang perlu diunggah agar Bapak Ibu bisa diperhatikan. Tadi sudah disampaikan, yang diunggah itu adalah perangkat pembelajaran yang terdiri dari modul ajar atau RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi. Jadi ada 5. Kemudian video full dan video edit, Bapak Ibu, ya. Seperti itu. Untuk studi kasus nanti diketik langsung pada saat UTBK-nya. Gitu ya. Terus kemudian untuk hasil pekerjaan siswa tidak perlu dicantumkan gitu ya. Tidak perlu dicantumkan karena apa? Bapak Ibu itu untuk Bapak Ibu saja. Jadi mengerjakan evaluasi LKPD itu tidak perlu dilampirkan ya. Kalau Cukup analisis perangkatnya nilainya, saja. pripun, Ibu? Tidak Kalau perlu. analisis nilainya tidak perlu. Oh, oke. Baik, Ibu. Nggak usah. Ya, jadi cukup kisi-kisi aja ya, kisi-kisi evaluasi tuh, yang dicantumkan ya, masih ini perangkat. Baik, seperti itu Bu Alfi ya. Baik, terima kasih, Ibu. Kami. Mangga Bu Dwi, Bu Dwi dipersilakan. Ya, Bu Dwi, mangga. Bu Dwi, silakan Bu Dwi. Ini di sini mati lampu, mati listrik. Mangga Bu Dwi. Bu Dwi ada? Oh, Bu Dwi-nya. Hilang Bu Dwi-nya. Bu Dwi ada? Kenapa? Bapak Ibu, suara saya terdengar? Oke, Pak Hasanuddin, silakan Pak Hasan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, ya Bapak Mangga. Bu, mohon izin nih mau nanya terkait Ya. yang pembuatan video ya Bu ya, video pembelajaran yang UKIN. Itu kita itu di ini nggak Bu, apa namanya pakaian apa putih hitam apa sesuai seragam kondisi di sekolah kan saya lihat rekan yang plotting 1 kemarin kan dia ketika pembuatan video itu dia pakai putih hitam pakai dasi gitu Bu. Seragamnya Bu, Oke. masalah seragam baju. Ya, Pak Fajar, seragam nggak ada ketentuannya? Ya, Bapak Ibu untuk seragam tidak ada ketentuan, mangga disesuaikan dengan hari yang Bapak Ibu ambil. Misalnya kalau di Bogor hari Senin itu kan apa hitam putih ya? Iya. Kamis hitam putih atau Kamis Ya, Junda kami. lah atau misalnya Pramuka disesuaikan dengan hari Bapak Ibu mengajar aja seperti biasanya. Tapi jangan pakaian untuk ke mall gitu ya. Ya, Pakaiannya disesuaikan dengan Bapak Ibu mengajar ya. ya, Seperti itu makasih Bu. Pak Hasanuddin. Kami-sami. Mangga selanjutnya Bu Asri. Dipersilakan Bu Asri. Ya, Bu Asri bisa? Ada suaranya? Silakan. Ya. Ibu belum ada suaranya Ibu. Coba dibuka headsetnya Ibu. Ini sama seperti tadi Bu Finka tidak ada suaranya. Ya, Ibu. Nah, biar bisa Bu. Silakan. Ya. Ini Bu saya mau tanya,
Kan kalau misalnya Ya. saya kan memakai pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk Hmm. pembagian kelompoknya itu kan katanya jangan berdasarkan gaya belajar visual, audiovisual, kinestetik ya. Kalau nggak salah ngebaca-baca suka di sosmed gitu. Jangan berdasarkan gaya belajar intinya gitu ngebaca-baca di sosmed lihat. Nah, katanya apakah itu benar? Lalu apakah pembagian kelompoknya itu berdasarkan tingkat pemahaman siswa, kayak misalnya yang kurang, yang pemahamannya baik, dan lebih baik. Nah, nanti saat LKPD-nya masing-masing kelompok itu berbeda kan, Bu? Apakah benar gitu? Itu saja, Bu. Terima kasih. Iya, baik Bapak Ibu. Jangan percaya katanya ya. Ya, Bapak Ibu baca lagi teorinya ya. Kalau untuk TRL, jadi TRL itu adalah teaching at the right level gitu ya. Pembelajaran berdasarkan levelnya. Nah, itu berdasarkan atas kemampuan gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan berdiferensiasi, kan di awal itu ada yang namanya tes kognitif, tes diagnostik ya. Tes diagnostik itu bisa secara kognitif ataupun non-kognitif. Nah, yang kognitif itu bisa dari gaya belajar, minat gitu ya. Terus kemudian dari gaya belajar dan minat itu boleh Bapak Ibu diferensiasikan, boleh Bapak Ibu bedakan mana yang gaya belajar yang ini, gaya belajar yang ini, gaya belajar yang ini. Kemudian untuk LKPD dikembalikan lagi kepada Bu Asri. Bu Asri berdiferensiasinya mau pakai yang mana? Mau pakai berdiferensiasi konten, mau pakai berdiferensiasi proses atau produk gitu. Kalau konten berarti yang dibedakan adalah materinya. Misalnya anak yang gaya belajarnya visual, ya berarti berikan bacaan-bacaan, gambar-gambar gitu ya. Kalau audio visual ya berikan bentuknya adalah video gitu ya agar mereka lebih paham. Terus kemudian kalau misalnya dari segi prosesnya ya berarti LKPD-nya masing-masing berbeda. Kalau dari segi produknya LKPD-nya boleh berbeda, kemudian nanti produk yang dihasilkannya pun berbeda gitu. Dikembalikan lagi kepada ibu diferensiasinya mau pakai jenis yang mana ya. Nah, kemudian nggak salah kalau kita menggunakan yang non-kognitif pembagiannya, gitu ya. Tidak selalu anak itu kan pintar di bidang kognitif, ada anak yang pintar di bidang yang lain, misalnya dari bidang minat, ada anak yang pintar minatnya membaca, minatnya musik, yaitu dipersilahkan dikembalikan lagi kepada Bu Asri, mau mengarahnya ke yang non-kognitifnya atau yang kognitif, yang penting punya dasar. Dasarnya itu adalah tes diagnostik gitu ya seperti itu Bu Asri, kebayang ya. terima kasih. Sami-sami Ibu, mangga Bapak Ibu, mungkin mohon maaf ini kita satu pertanyaan lagi saja ya, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa melalui admin, insya Allah nanti saya bantu jawab ya, mangga. Lanjutnya Bu Rini Rahayu dipersilahkan. Bu Rini ada? Bu Rini sudah saya buka, silakan. Pak Brilian, Bu Briliani Tihari ada? Bu Rini, ada Bu Rini? Oke, Halo, mungkin yang terakhir Bu. ini Bu. Ada Bu Rini? Ya, Halo, Assalamualaikum. ya, mangga. Ibu, maaf saya mau izin bertanya. Tadi kan kalau nggak salah dengar ya, Ibu harus modul ajar harus yang KKO-nya harus hot ya, Bu ya. Ya, sedangkan Ya, saya diusahakan agar nilainya tinggi, KKO-nya yang berbasis HOTS. ya, sedangkan saya ngajar di kelas 1, Bu. Nah, kelas 1 SD. Mungkin agak sulit sulit banget gitu ya, agak kesusahan gitu. Gimana ya, Bu, solusinya, Bu? Ibu, untuk kelas rendah maupun kelas tinggi itu tidak bermasalah. Yang bisa Ibu mainkan adalah kata-kata tadi. Kan kita tidak bisa terlepas dari yang namanya definisi ya. Misalnya Bu. Ibu menjelaskan materi A gitu ya. Menjelaskan materi A, Ya. itu bisa misalnya Ibu tidak menggunakan KKO menjelaskan, tapi diganti dengan KKO menguraikan.
Kemudian gitu. misalnya Bapak Ibu membandingkan antara posisi, misalnya di kelas 1 itu ada membedakan posisi benda. Nah, Bu Bu Rini itu Ya, Bu. KKO-nya ganti, jangan pakai kata membedakan tapi membandingkan, karena membandingkan itu di atas C3. Jadi Siap. Bapak Ibu browsing dulu tentang KKO, cari yang rada agak-agak mirip kata-katanya, kayak tadi misalnya menjelaskan dengan menguraikan, kemudian mendeskripsikan gitu ya. Jadi cari ganti di kata kuncinya aja, materinya tetap itu yang diajarkan. Seperti itu Bu Rini. Ya. Berarti ngaruh ke yang LKPD-nya Bu ya, Bu? Misalnya untuk Ke kelas 1. LKPD dan ke tes formatif akhir, soal evaluasi akhir. Oh gitu, oke siap. Karena kan menurunkan tujuan ke indikator baru ke soal kan. Iya siap. Makasih banyak Ya, Ibu. kalau LKPD, ya sama-sama. Kalau LKPD-nya bisa menyesuaikan, Bapak Ibu kan namanya anak kelas 1 nggak mungkin dikasih soal anak SMA ya. Atau mungkin anak kelas 6 nggak mungkin gitu ya. Untuk bisa baca aja mereka alhamdulillah gitu ya. Tapi bisa dideskripsikan dengan gambar-gambar ataupun ilustrasi-ilustrasi yang lain agar memudahkan menjawab pertanyaan tersebut gitu ya. Siap, makasih Bu. Tujuan Ya, sama-sama. Bapak Ibu, mohon maaf sekali, ini kita tidak bisa apa? Tidak bisa diakomodir semua raise hand ya, karena waktunya yang terbatas, Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang benar-benar bikin Bapak Ibu galau, nggak bisa tidur, bisa menanyakan melalui admin Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Nanti kami informasikan kembali untuk apa saja yang diunggah, kemudian secara teknisnya seperti apa, nanti kami kirimkan kembali kepada para admin. Jadi nanti bisa dibantu kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan disampaikan gitu ya. Baik, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan Bapak Ibu. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Semoga kegiatan untuk UKPPG-nya berjalan lancar dan Bapak Ibu lulus 100% ya, tanpa perlu ada yang mengulang. Semuanya berjalan lancar, baik kondisi Bapak Ibu, kesehatan Bapak Ibu, eh, lingkungan mendukung semuanya seperti itu ya. Terima kasih banyak, terima kasih Bapak Ibu admin yang sudah memfasilitasi kegiatan hari ini. Semoga semuanya sehat. Sekali lagi saya ucapkan permohonan maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Atur nuhun, saya izin live ya.